Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam latihan beko dakdo yang bergali di dalam gelanggang. Sebelum masuk ke gelanggang, baca doa. Baca doa mulai. Assalamualaikum untuk sanak basimpu kasadonyo. Di video kali ini kita akan mencoba membahas salah satu kebudayaan masyarakat Minang, yaitu silek. Di perguruan ini yang kita bahas adalah silek tuo. Sebelumnya kita sedang berada di Tambulun, air terjun yang ada di Kampung Sungai Liku, di Kenagarian Sungai Liku, Kecamatan Ranah Pesisir, tepatnya di Sungai Liku atas. Baiklah, bersama kita sudah hadir pimpinan silek tuo. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama Hasri Seprezul Saputra. Kini sedang menjalani perkuliahan di STAI Balai Selasa dan pada hari kini alhamdulillah dipercaya sebagai guru dalam silek tuo atau silek langkah 3 yang ada di Kecamatan Ranah Pesisir, tepatnya di Kampung Dalam. Oh, gitu. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang silek tuo, ada baiknya kita kan ada tuh pas di zaman sekolah, saya ada tahu tentang silek dan pencak silek. Silek dan Pencak silek ya. Apa yang membedakan antara silek jo pencak silek tuh? sebenarnya betul di dalam Minang atau di dalam Minangkabau itu hanya dipakaikan yang namanya silek. Oh, silek. Ya, silek. Silek ko di dalam Minang yaitu kalau dulu yaitu sebagai barek kecil wanggek gaek sebagai penjago-jago diri. Oh, sebagai
pembela diri. Itu. Apa sebab? Kerana pada dasarnya orang Minang ko adalah seseorang yang apabila mulai gadangnya di kampung, pastinya mulai madu nasib ke rantau orang. Merantau. Itu. Itu. Ya. Kalau yang pencak silik tuh? Yang pencak tunggu, yang mengenai silik tadi. Sekali. Ya, yang silik. Silik itu adalah sebagai dasar langkah dari suatu bela diri yang ada di Minang. Sedangkan yang dikatakan dengan pencak silat itu adalah sebagian seni yang telah dikolaborasikan dengan berbagai macam teknik bela diri seperti itu ada gerakan-gerakan yang diambil dari taekwondo, gerakan yang ada diambil dari karate. Karena contohnya saja kan di dalam pencak silat gerakan kaki di dalam, kalau di dalam silat itu hanya ada 3. Yang pertama menggunakan ujung jari daripada kaki. Yang kedua menggunakan tumit. Dan yang ketiga menggunakan pangkal daripada jari kaki tadi. Itu hanya ada 3. Itu sangat mematikan di dalam silat. Sedangkan di dalam pencak silat berupa tendangan-tendangan, sepakan, itu semua banyak diambil dari taekwondo. Berarti yang malah divariasikan gitu. Ya, berarti pencak silatku adalah gabungan atau variasi dari berbagai bela diri. Gitu. Jadi untuk kawan Basimpo yang menonton, Ciko dapat kesimpulan kalau beda silat sama pencak silat itu lebih ke untuk pembela diri. Kan di Minang ada budaya apa yang merantau. Jadi anggap tuh sebagai bakal untuk pemerantau jauh dari kampung. Kalau yang namanya pencak silat itu lebih ke gerakan yang ala divariasikan sama bela diri yang lain. Jadi sekadar untuk hiburan betul hiburan. Dek tadi ala bahas tentang silat sama pencak silat ala to beda kan. Kini awak lah masuk ke apa yang silat tu. Kalau udah Sri lai tahu yo. Apa yang menyebabkan atau bila berdiri perguruan silat tu? Mulai berdirinya silat tu itu mungkin ala dari nenek moyang awak dari dulu. Sehingga sampai tahun-tahun dan sampai kini, dan Asri pun menerima silat tua atau silat langkah 3 itu dari ayah. Kerana ayah beraja kepada ayah dari ayah. Itu nama liau yaitu dia galah di kaumnya di negari kan, di adat. Itu liau bagalah Datuk Ganti Marajo atau biasa disebut di orang Datuk Coriang. Ya. Jadi dari liau turun ke anaknya dan kemudian dari anaknya yaitu Ayah Asri, dari ayah turun ke Asri, dan ketika silat tua tu ala mendalam di diri Asri ialah mendarah daging, mangkonya tersintak di diri Asri untuk membangun sebuah tempat seni atau kebudayaan di rumah dan mendirikan muajakan yang namanya silat tua kepada adik-adik yang ada di kampung. Iya. Kenapa motivasi Asri untuk mendirikan yaitu dari adik-adik tadi. Karena kini kan banyak kenakalan remaja. Dan Asri berpikir kalau seandainya dibuat sebuah bela diri di kampung mungkin bisa dialihkan pandangan adik-adik tu daripadanya bermain keluar, lebih eloknya buaja bela diri. Dan itu pun paguna untuk pai-pai merantau. Itu. Oh, jadi dun sanak sadonyo silat tua tu kalau pertama berdiri berarti sekitar ratusan tahun yang lalu lama di moyang mati. Cuman yang Asri tahu silat ko diturunkan dari ayah Asri, dari gaya laki-laki kan, dari ayah laki-laki turun ke ayah Asri, baru turun ke Asri lain. Asri mendirikan ko dek motivasi majanan nan ketek-ketek supaya generasi muda tu indak sayo. Ada kegiatan yang positif apalagi tentang budaya Minang. Oh gitu. Kau tanya Cik Asri Iko kau tentang agak dalam setek Asri dulu emang nyo suruh dia ayah baca basile atau emang kemauan Asri sendiri untuk nyo basile? Yang silet itu mungkin
emang dari keinginan Asri surang. dari Asri. Emang dari pribadi surang. Asri suka silek Minang, apapun bentuk silek Minang, insya Allah mulai dari silek harimau sampai ke silek kucing siam banyak kan. Ya, Itu insya Allah Asri dapat karena Niobana beraja mengetahui tentang apa bana pusako yang ada di Minang. Karena silek itu adalah salah satu pusako yang ada di Minang. ya. Dan di dalam silek tua ko lah Asri mengetahui dalam silek langkah 3 ko. Masuk di dalam silek yang ciek ko, apapun silek yang awak pelajari di luar, Allah terkandung di dalam silek. Ada hubungan sama yang silek lain. Iya, karena di siko dasarnya ke sado, mulai dari langkah sampai ke tangkok itu. Oh, jadi Asri emang ada niat untuk belajar silek. Berarti emang ada tertarik untuk tahu budaya Minang, khususnya silek atau silek tua. Jadi kini untuk harapan Asri silek tua kok. Harapan Asri untuk silek tua, karena itu adalah salah satu pusako yang diturun dari ayah ke ayah, dari ayah ke anak. Ya. Asri berkeinginan untuk bisa sama kawan-kawan di kampung. Kalau bisa silek Asri ko yo diakui lah sampai setidaknya di provinsi lah. Di daerah. Dan kalau tidak bisa untuk provinsi setidak-tidaknya di kabupaten. Itu keinginan Asri. Karena di Sikoko di dalam silek ko kami kan juga membangun yang namanya mental dan membangun yang namanya akhlak. Ya. Kemudian membangun juga kepribadian daripada seseorang tu di dalam baja silek. Jadi orang yang latihan silek otomatis karakternya bisa mengikuti aturan yang ada di silek tuh. Bisa. Oh yo, tadi ada tempat terang ada Wak, tadi kan tentang pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi. Berarti kira-kira alado nak Asri dapat bantuan ge bentuk kok bentuk sarana latihan, kok PT-nya ge di pemerintah kabupaten atau provinsi? Kalau sampai kini lalu nado Asri mendapat bantuan yang serupa itu. Cuma itu hanya sebuah keikhlasan dari hati untuk mengajarkan ke adik-adik supaya silek ko jangan hilang kan. Ibarat awak orang Minang misalnya dak, kalau di dalam idui yo setidaknya kalau mati itu ada yang ke ditinggal dan kalau awak berjalan ada lo yang ke dibawa. Itu. Berarti kini emang niat berhasil dari Asri sendiri di Botana untuk maupun silek tua kau. Jadi kalau untuk bagi ado dun sana dari Basimpo yang nio masuk ke silek tua, baat Asri. Kalau di silek tua kalau ada dari kawan-kawan yang ingin masuk misalkan kan, itu kami sangat menerima, sangat senang. Karena apa? Karena semakin banyak peminat daripada silek tua ataupun silek-silek yang lain yang ada di Minang, itu berarti masih ada kepedulian dari generasi-generasi muda seperti kawan-kawan untuk mengembangkan dan mempelajari lebih dalam apa pusako dalam Minang tu, seperti silek ko. Ayo Cele, dulu nak persyaratan khusus untuk ikut silek tua tu, kok dari segi umur, dari segi sebenarnya di dalam silek kalau mungkin di zaman-zaman dulu kan banyak dipakai, ada pakai ayam, banyak dibawa kan. Kalau managaan sasaran tu, sampai silek tu kan sasaran nama tu. Itu harus badaran kalau kecil orang dulu kan. ayam. Ayam. Kalau orang dulu. Ya. Kalau kini bah? Kalau di Hasri apole awak kena kini lah maju kan. Sebenarnya di dalam wajah silek itu yang pertama bana yang ditanya hati. Oh, hati tanya. Yo, niat. Kalau le ada niat yang kuat untuk beraja pasti dapat. Tidak perlu syarat-syarat yang lain. Karena awak hanya meminta kepada Tuhan. Bukan awak. Kenapa awak harus berkorban darah di dalam menegakkan suatu sasaran, sedangkan awak meminta perlindungan hanya kepada Allah juga kan? Jadi itu tuh hanya sekedar apa namanya tuh realita belakang yang hanya menunjukkan mistis-mistis itu segala macam kan? Itu. Berarti cuman sekedar mitos kalau saya sebut mitos. Berarti kalau di silek tua
Di silik tu tak ada pakai itu. Berarti- Tak ada pakai ayam, tak ada pakai yang lain-lain. Oh, berarti sekedar belajar tentang bela diri rasa itu. Oh itu. Itulah dun sana basimpo yang menonton. Karena waktu mungkin agak sore loh. Nampai ke hujan mah dia. Siap tuh dari kesimpulan kok. Tapi awak simpulkan kalau di silik itu awak ndak bisa lape dari kato. Lawan pantang dicari, batamu pantang dielakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.